Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hakimah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang sudah saya buat. Mind map ini berjudul Murid Berkebiasaan Buruk, Murid Lambat Belajar, dan Murid Cepat Belajar. Kita langsung saja ke penjelasannya. Murid berkebiasaan buruk, yaitu kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan atau tetap terlihat dalam kelakuan seseorang untuk bertindak dengan suatu cara tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa murid berkebiasaan buruk ini adalah murid-murid yang sudah memiliki kebiasaan atau perilaku yang berulang-ulang tetapi bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini adalah buruk karena tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Seperti murid yang harusnya memakai seragam tapi murid ini tidak. Ciri-ciri murid berkebiasaan buruk itu bisa kalian lihat di bawah setelah pengertian. Ciri-cirinya yang pertama, perilaku menyimpang dari norma, murid yang agresif, watak yang tidak baik. Jadi murid-murid berkebiasaan buruk ini memiliki ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwa murid tersebut memiliki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan murid lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke murid lambat belajar. Di sini murid lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Jadi, murid tersebut memiliki keterbatasan dalam mencerna atau mempelajari pelajaran sehingga murid tersebut lebih lambat dibanding dengan teman-teman yang seusianya atau seharusnya dia sudah mencapai ke perkembangan tersebut. Seperti itu. Di sebelahnya ada ciri-ciri murid lambat belajar. Bisa langsung dilihat ciri-ciri murid lambat belajar, yaitu yang biasanya memiliki kemampuan rendah, lalu sulit mencerna pelajaran, perhatian dan konsentrasinya terbatas, kemampuan kecerdasan rendah, kurang mempunyai daya cipta, tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan suatu persoalan. Jadi bagi murid tersebut memiliki beberapa atau banyak kesulitan dalam proses pembelajaran. Langsung saja selanjutnya yaitu adalah murid cepat belajar. Di sini ada murid cepat belajar, yaitu pengertiannya adalah murid yang cepat sekali dalam menerima atau memahami dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali, sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai dapat dilihat pada raport dan nilai ujian akhir pun baik sekali. Jadi murid cepat belajar ini memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibanding teman-temannya, yang membuatnya akhirnya memiliki dampak-dampak yang sehingga membuatnya malas atau tidak mau mengikuti pelajaran karena dia sebenarnya sudah mengerti dan memiliki kemampuan yang cepat belajar. Di sini ada secara umum ciri-ciri murid cepat belajar adalah murid yang pada umumnya memiliki intelijensi tinggi, lalu murid yang cepat sekali menerima, menguasai dan memahami serta memproduksi pelajaran yang diterimanya, sehingga membuat dia akhirnya biasanya malas mendengarkan di kelas atau tidur atau malah mengganggu temannya. Lalu ada ciri selanjutnya adalah murid yang ranking hasil rata-rata prestasi akademiknya tinggi, murid yang sifat, sikap, kerajinan, kebersihan, dan kesehatannya baik. Seperti itu. Oke, mungkin sekian mind map yang sudah saya buat. Di sini ada di bagian tambahan di bawahnya, yaitu upaya BK dalam menangani anak-anak atau murid-murid yang berkebiasaan buruk, lambat belajar, atau cepat belajar. Di sini bisa dilakukan konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling individual, atau kerjasama bersama wali
wali murid tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari mind map yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.